Nah, ini kan menarik kayaknya. Nah, bagian yang paling saya penasaran itu dari yang Eyang ketahui. Apakah anak-anak zaman sekarang itu masih ngerti tentang wuku itu? Kebetulan enggak. Kebetulan saya itu jangankan kok itu ya, yang orang kejawen aja ada yang tidak tahu. Iya. Ada yang tidak tahu, malah tanya wuku itu apa toh, malah gitu. Saya juga nggak tahu, padahal orang kejawen saya gitu. Selamat datang di Catatan Budaya untuk sahabat-sahabat semua pencinta akan budaya. Kali ini kita akan mencoba hal-hal yang seru dan unik ya, yang sering kali terlupakan dari kasanah budaya Nusantara. Pada episode kali ini mungkin bakalan lama ya, kita bakalan ngobrol di sesuatu yang mungkin pernah kita dengar, tapi kita nggak paham akan semuanya itu. Saat ini kita bertemu dengan Yang Mur ya, yang dimana dia mengetahui akan sepenggal kisah tentang itu. Ya, yang coba yang ceritakan sebenarnya apa tahu wuku itu yang, dan kenapa dan seberapa pentingnya untuk budaya Jawa ini tentang wuku itu. Ya, wuku itu sebetulnya salah satu daripada kalender Jawa. Karena kalender Jawa itu ada bermacam-macam juga. Ada Saptoworo, ada Poncoworo, dan ada wuku. Wuku itu mungkin dari kata buku. Bagi saya mungkin dari kata buku. Dari kata buku artinya itu segmen-segmen gitu loh, Mas. Segmen-segmen. Karena dibagi-bagi ada 30. Tiap 30 itu satu buku, dan satu buku itu hidupnya adalah 1 minggu, jadi tiap 1 minggu itu satu buku. Berarti dalam 1 tahun ada 30 buku yang dalam 1 tahun ya? 1 tahun enggak lebih karena ya? Satu buku, periode buku, satu kalender buku itu ada 210 hari. Oh gitu. Iya, jadi 30 kali 7. Nggih. Kok bisa ya yang dalam ada 30 buku? Awal ceritanya gimana ya? Kalau menurut cerita rakyat itu ada suatu kerajaan, ada suatu bukan kerajaan ya, suatu keluarga gitu. Anaknya itu nakal sekali dan ibunya pas baru repot menanak nasi, terus dia menggoda terus sampai marahnya si ibu itu, anak itu dipukul pakai centong itu yang untuk nasi itu, terus membekas di dalam kepalanya. Terus anaknya itu karena sakit hati dia pergi merantau, dan entah apa yang terjadi, si anak itu bisa menjadi suatu raja bergerak Prabu Watugunung waktu itu. Terus dia kok lihat putri cantik gitu, terus dinikahi. Nggak taunya yang dinikahi itu ibunya sendiri, sama-sama nggak tahu karena anaknya dia sudah besar, dia nggak tahu. Terus tahunya itu setelah suatu saat si rajanya itu dipetani gitu, dilihat kepalanya itu mungkin ada kewane apa piye gitu. Terus tahu loh kok kepalanya ada goresan luka.
bekas luka gitu, tanya. Terus dia cerita, saya dulu memang anak beling gini, terus saya akhirnya saya minggat pergi gitu. Terus dari ibu saya, ya dia kaget karena dia ingat anaknya ya gitu. Jadi berarti ini anak saya yang menikahi saya itu. Dan saat itu dia sudah punya istri lagi, namanya itu kalau yang tadi namanya Dewi Sinto, yang kedua itu Dewi Landep. Terus dia menuntut kepada siapa itu, kepada dewa-dewa. Kebetulan dewa-dewa juga ada serangan dari suatu raksasa gitu aja lah, suatu raksasa. Terus akhirnya Prabu Watugunung yang bisa meredam amukan para dewa itu, terus dia minta anak-anaknya itu, saya ulang lagi, dari 2 istri itu punya anak 27. Itu dia ingin supaya anak-anaknya itu bisa menyatu dengan dewa-dewa. Jadi diterima oleh dewa-dewa gitu. Mulai dari awal sampai akhir, dan dia minta saya yang terakhir karena takut kalau dewa nanti mengingkari janji itu, maka dia ingin yang terakhir supaya istri dan anak-anaknya itu betul-betul sudah diangkat sampai kayangan ke alam kadewaatan. Nah, itu terus dimulai dari tiap minggu satu. Dari awal dari Sinto, buku pertama itu Sinto, itu juga didampingi oleh dewa-dewa sendiri. Ada 30 dewa. Iya. Sinto, berarti Landep. Orang dulu itu kan pakai wuku ya? Iya. Jadi sebenarnya buat apa sih yang wuku itu? Kalau orang dulu apakah ada makna-makna spiritualnya tersendiri, atau misal ada nikahan atau hajatan, atau ada ewuh besar ya kalau orang Jawa bilang? Ada. Apakah ada itu untuk wuku itu ya? Ada. Kalau perhitungan sekarang, perhitungannya orang-orang dulu, itu wuku itu berpengaruh juga pada ke perjalanan hidupnya, termasuk jodohnya, itu di Purbawaseso oleh si wuku. Makanya dipercaya. Makanya kadang-kadang ada anak lahirnya sama-sama wetone ya. Weton itu kan panca Saptawara dan Poncoworo. Umpamanya sama-sama Selasa Kliwon, tapi kok sifatnya ada lainnya gitu, kok nggak sama gitu ya, karena bukunya lain. Ya. Betul. Wah, berarti menarik ini. Tadi kan bisa mengetahui ya karakter seseorang satu persatu satu. Dan nanti di situ juga disebutkan juga dia nanti bilaine itu apa artinya itu, bilaine itu ya. Bilaine itu kena apa, terus nanti selamatannya pakai apa untuk menangkal bilai itu. Tapi dari semua itu ada nggak yang tentang gambaran atau lambang dari wuku itu tersendiri? Setiap wuku itu. Umpamanya gimana? Misal kayak kalau kita kan horoskop, misal kayak Libra atau Scorpio atau Sagittarius itu kan mereka punya lambang sendiri. Lambang-lambang sendiri. Lah di wuku itu ada nggak yang? Ada. Jadi dilambangkan itu sepertinya umpamanya saya buka bukunya dulu ya. Iya. Buku apa umpamanya? Salah satu aja. Yang akan datang itu Pahang. Iya. Atau yang awal aja ya. Awal ya. Awal itu Sinto. Sinto itu dewane Sang Hyang Yomodipati. Gambarnya ya begini.
ada Yomodipati. Terus ada gambarnya, simbolnya umbul-umbul, manuke apa, terus gedongnya bagaimana, kadang-kadang gedongnya di depan atau di belakang gitu. Ya, nah itu kan berarti kayak tokoh ya. Ada suatu gambaran, ada kayak tokoh ya. Lah, ada nggak itu hubungannya dengan pewayangan cerita-cerita mitologi itu ya? Kalau menurut Eyang? Kalau menurut saya, ya gimana ya? Saya kira juga believe or not gitu kok. Iya, iya. Jadi saya nggak bisa matur. Nah ini kan menarik kayaknya. Nah bagian yang paling saya penasaran itu dari yang Eyang ketahui, apakah anak-anak zaman sekarang itu masih ngerti tentang wuku itu? Kebetulan enggak. Kebetulan saya itu jangankan kok itu ya, yang orang Kejawen aja ada yang tidak tahu. Iya. Ada yang tidak tahu, malah tanya wuku itu apa toh, malah gitu. Saya juga nggak tahu, padahal orang Kejawen saya gitu. Ya karena mungkin sudah terkikis. Sekarang kan banyak yang terkikis. Di mana aja, pokoknya di radio gitu, orang jual jamu atau obat-obat itu kan kadang gitu ditanya penjenengan asma sinten, dia asma kula. Lah itu kan sudah lucu tuh, asma kula niki anu lah mangke sedinten ngunjuk kaping pinten ingkang sampun perlampahi kula ngunjuke ping anu. Lah itu kan sudah lepas daripada awer-awer daripada atau patokan daripada tata krama Jawa itu. Sudah bilang. Dan misal ini dari generasi anak-anak yang zaman sekarang ya, mereka pengen belajar mulai dari mana yang untuk mengetahui wuku itu, apakah dibaca dari lontar sedangkan mereka belum bisa membaca untuk huruf itu. Menurut Eyang bagaimana untuk anak-anak yang zaman sebetulnya sekarang kan sudah banyak yang dilatinkan. Kalau lontar kan aksarane Jawa masih. Aksara Jawa baru aja orang tua-tua banyak yang nggak tahu kok. Banyak yang nggak tahu. Saya sendiri juga heran. Cuma alasannya aja dia dulu saya bisa lah, sekarang udah lupa. Ya belajar lagi, kalau dulu pernah bisa, itu belajar lagi gampang banget loh. Tapi nggak mau. Dia memang Jawa itu udah mau disingkang-singkang. Iya. Cuma saya percaya kalau masih ada juga kalau yang mau menguri-uri gitu loh. Jadi masih melestarikan itu masih ada juga. Biar itu anak muda, saya percaya kalau masih termasuk seni-seni Jawa itu ya kalau dibayangkan dalang-dalang sekarang yang laris-laris itu kan sudah lepas daripada pakem semua itu. Iya. Tapi saya percaya kalau masih ada sing pakem, saya tahu sendiri masih pakem. Kalau sekarang menurut Eyang sendiri, sebenarnya penting nggak toh kita mengenalkan sistem wuku ini ke generasi muda sekarang? Lalu manfaatnya untuk kehidupan modern besok itu apa yang menurut Eyang? Sebetulnya penting. Kalau saya ngarani, saya bilang itu penting karena ya modern itu aslinya juga dari klasik dulu. Terus direkayasa oleh si pembuatnya itu menjadi modern. Tapi aslinya dulu dari klasik dulu. Terus berhubung dia kurang sreg, dirubah-rubah gitu. Tapi patoknya sebetulnya ada, dia dari mana dulu. Sekarang umpamanya bikin wayang kulit aja. Wayang kulit itu kan ada sing pakemnya itu ada gini, tapi ada yang dibikin supaya gambar raine rayu wong umpamanya gitu. Tapi kan pakemnya tetap itu wayang kulit. Iya. Dari tangannya juga segitu. Tangannya mesti ya dawa-dawa. Kalau dibayangkan wayang kulit itu nggak mungkin terjadi wong tangannya itu sampai dengan bawah. Ya, ini yang terakhir. Kalau yang disuruh
memilih wuku yang favorit, apa yang dan kenapa yang pilih itu? Ya kalau favorit nggak ada. Nggak ada ya? Ya semua punya kelebihan kekurangan. Cuma kalau buku saya itu buku Tambir kan, Seloso Kliwon Tambir, jadi banyak pantangan yang harus saya jalani. Mudahnya aja umpamanya saya pilih orang sakit yang sudah terlalu sakit gitu, biasanya terus langsung kayak dibanjut diwani gitu, terus langsung meninggal gitu. Saya beberapa kali soalnya itu mengalami itu beberapa kali. Terima kasih infonya yang udah banyak banget. Nanti lain waktu kita lanjut lagi tentang perwukuan ini yang untuk generasi masa depan. Nah, tadi obrolan seru kita tentang wuku sebagaimana pembuka pintu menuju dunia penanggalan Jawa yang kaya akan makna. Ternyata wuku itu bukan cuma hitungan hari, tapi juga cara nenek moyang kita memahami waktu dan alam, bahkan watak manusia. Pada episode berikutnya kita akan membahas tentang wuku Shinto. Wuku pertama yang katanya penuh dengan cinta katanya, tapi juga sensitif. Dan jangan kemana-mana, tetap follow Catatan Budaya dan bagikan podcast ini ke teman-teman yang suka akan budaya, suka mikir, atau suka mantau weton gebetan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.